Langit malam di atas kampung Cibeureum begitu jernih. Bintang-bintang berkelip seperti mata-mata kecil yang menyaksikan bumi dalam diam. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di dalam sebuah rumah kayu sederhana di pinggir sawah, seorang pemuda duduk bersila di atas sajadah lusuh. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Bekas air mata masih terlihat jelas di pipinya. Namanya Raffi, 26 tahun. Seorang pemuda biasa yang hidup dari hasil bekerja serabutan. Kadang jadi tukang ojek, kadang bantu di warung, kadang kerja proyek. Hidupnya keras, tapi hatinya lembut. Ia tinggal sendirian setelah ibunya meninggal 3 tahun lalu, dan sejak itu, rumah kecil itu menjadi saksi bagi setiap sujud panjangnya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Raffi kembali menutup hari dengan tahajud. Ia menyalakan lampu minyak kecil, membentangkan sajadah, dan mengangkat tangan. Suaranya pelan tapi bergetar. Ya Allah, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Dosaku banyak, amalanku sedikit. Tapi kalau Engkau masih izinkan aku berharap, aku cuma ingin satu. Ya Rab, izinkan aku punya seseorang yang menuntunku menuju kebaikan. Seseorang yang bisa kuperlakukan dengan penuh cinta, bukan karena rupa, tapi karena Engkau. Raffi terdiam sejenak. Suara jangkrik di luar jendela terdengar bersahutan, seolah ikut mengamini doanya. Ia menunduk, sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya menetes, jatuh membasahi sajadah. Aku capek sendiri. Ya Allah, aku ingin punya seseorang yang bisa kugenggam tangannya, bukan untuk menahannya, tapi untuk berjalan bersama menuju MU. Itulah doa di sujud terakhir malam itu. Sujud yang terasa berbeda, entah kenapa. Ada ketenangan yang meresap dalam dadanya, seperti seseorang baru saja menepuk pundaknya dan berkata, "Bersabarlah, waktumu akan datang." Pagi harinya, Raffi sudah bersiap keluar rumah. Ia membawa helm lusuhnya, mengenakan jaket tipis, lalu menyalakan motor butut kesayangannya, satu-satunya warisan dari almarhum ibunya. Ia hendak mengantar sayur ke pasar untuk Bu Siti, tetangganya. Begitulah hidupnya, sederhana tapi penuh makna. "Raf, nanti mampir warung ya, bantuin ngeangkat karung beras," teriak Bu Siti dari kejauhan. "Iya, Bu. Habis ngantar ini saya langsung ke sana," jawabnya dengan senyum lebar. Di tengah kerasnya hidup, Raffi selalu menyimpan senyum. Ia percaya, kalau hati disyukuri, hidup tak pernah terasa miskin. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat Raffi menyalip truk di jalan dekat jembatan kecil, motor yang dikendarainya tiba-tiba oleng. Jalan licin sisa hujan, ban belakang tergelincir, dan ia hampir jatuh kalau saja tak ada seseorang yang berteriak dari seberang jalan. "Mas, awas!" Seketika Raffi menekan rem keras-keras dan berhasil menghentikan motor beberapa sentimeter sebelum masuk ke parit. Nafasnya memburu, dan jantungnya berdebar. Ia menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di bawah pohon flamboyan, mengenakan kerudung biru muda. Wajahnya teduh, mata coklatnya menatap dengan cemas. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi bersih. Ada sesuatu di matanya, ketulusan, mungkin, yang membuat waktu terasa melambat. "Mas, nggak apa-apa?" tanyanya sambil mendekat. Raffi buru-buru berdiri, membersihkan jaketnya yang kotor. "Ah, nggak apa-apa kok. Makasih, Mbak. Udah teriak tadi. Kalau nggak, bisa nyemplung saya." Perempuan itu tersenyum kecil. "Hati-hati ya, jalannya licin. Tadi saya juga hampir kepleset waktu jalan ke arah sana." Raffi mengangguk. "Iya, Mbak. Sekali lagi makasih. Mbak mau ke pasar juga ya?" "Iya, mau bantuin ibu jual kue. Kami baru pindah dari Garut," jawabnya sambil menunjuk ke arah tas besar di pinggir jalan. Tapi becaknya belum datang. Tanpa berpikir panjang, Raffi langsung menawarkan bantuan. "Saya aja yang nganter, Mbak."
Kebetulan arah saya ke pasar juga. Perempuan itu tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baik, kalau nggak merepotkan. Ah, nggak sama sekali. Ayo, Mbak naik. Dan disitulah, tanpa ia sadari, doa di sujud terakhirnya mulai dijawab. Dalam perjalanan singkat menuju pasar itu, Raffi mencium samar aroma sabun melati dari rambut perempuan itu yang tertiup angin. Ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan, bukan seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi lebih seperti menemukan sesuatu yang hilang lama. Di pasar, Raffi membantu menurunkan barang-barang, bahkan membantu ibu perempuan itu, Bu Ratna, mengangkat loyang kue ke meja jualan. "Terima kasih ya, Nak, kamu baik sekali," kata Bu Ratna sambil tersenyum hangat. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Saya Raffi, tinggal di ujung kampung," jawabnya sopan. "Raffi ya, ini anak saya, Nisa," ucap Bu Ratna sambil menepuk bahu perempuan itu. Raffi tersenyum. "Oh, Mbak Nisa. Senang kenalannya." Nisa hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. Tapi senyum itu cukup untuk membuat dada Raffi bergetar aneh. Hari-hari berikutnya, Raffi jadi sering membantu di lapak kue Bu Ratna. Kadang dia bantu antar pesanan ke rumah warga, kadang bantu bersih-bersih. Setiap kali bertemu Nisa, hatinya berdebar tanpa alasan. Tapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu posisinya siapa, hanya pemuda biasa, tak punya apa-apa selain niat baik. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Nisa menghampirinya. "Mas Raffi," panggilnya pelan. Raffi yang sedang mengikat tali karung menoleh. "Ya, Mbak. Terima kasih ya. Udah sering bantu ibu. Kami baru pindah, jadi masih bingung." "Mas Raffi baik sekali." Raffi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Ah, nggak usah terima kasih, Mbak. Saya cuma bantu seadanya. Lagian, orang baik ketemu orang baik, ya bantu-bantuan, kan?" Nisa tersenyum, matanya hangat. "Iya, semoga Mas Raffi selalu dilapangkan rezekinya." "Amin," jawab Raffi lirih, tapi dalam hati, ia tahu bahwa keberkahan sudah datang lebih dulu, dalam bentuk senyum Nisa. Malamnya, Raffi kembali bersujud. Tapi kali ini, doanya terdengar sedikit berbeda. "Ya Allah, aku tidak tahu apakah ini jawaban dari MU. Aku tidak tahu apakah dia yang kau maksud. Tapi kalau benar, kuatkan aku untuk menjaganya dengan cara yang engkau ridho." Ia menangis pelan. Air matanya jatuh di atas sajadah yang sama, di tempat yang sama. Tapi kali ini, hatinya terasa lebih tenang. Seolah dalam sujud itu, ia sedang bicara langsung dengan takdir. Beberapa minggu berlalu, hubungan Raffi dan keluarga Bu Ratna makin akrab. Ia sering diajak makan bersama di warung kecil mereka. Bahkan kadang Bu Ratna memanggilnya, "Nak Raffi." Tapi di balik keakraban itu, Raffi tetap menjaga jarak. Ia sadar, cinta yang sejati bukan soal dekat, tapi soal niat. Suatu sore, saat Raffi hendak pulang, Nisa menghentikannya. "Mas Raffi, boleh tanya sesuatu?" "Tentu boleh." "Kenapa Mas Raffi selalu sholat di masjid paling awal? Bahkan sebelum adzan kadang udah di sana." Raffi terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam. Ia tersenyum. "Soalnya, di situ tempat paling tenang, Mbak. Kalau dunia ini berisik, cuma di sajadah aku bisa dengar suara hatiku sendiri." Nisa terdiam. Kalimat itu menancap dalam benaknya. Ada sesuatu pada diri Raffi yang membuatnya berbeda dari pria-pria lain. Bukan harta, bukan penampilan, tapi ketulusan yang nyata. Namun kehidupan tak selalu memberi waktu untuk tenang terlalu lama. Suatu pagi, Raffi mendengar kabar bahwa warung Bu Ratna terancam tutup. Pasokan bahan kue dari distributor tertunda, dan uang mereka menipis karena Nisa harus membantu biaya pengobatan ayahnya di Garut. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang, Raffi menjual satu-satunya harta berharganya, motornya.
Ia gunakan uang itu untuk membantu Bu Ratna membeli bahan kue agar warung tetap buka. Mas Raffi, ini uangnya kebanyakan. Kami nggak bisa terima. Teriak Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Tolong diterima, Bu. Anggap aja saya investasi buat pahala, jawab Raffi sambil tersenyum. Nisa menatapnya lama. Ada air mata yang tak bisa ia tahan. Kenapa Mas Raffi melakukan ini? Raffi hanya menjawab singkat. Karena kalau aku bisa bantu orang lain tetap tersenyum, itu udah cukup buatku bahagia. Malam itu, Raffi kembali bersujud. Namun kali ini, tak ada doa tentang jodoh, tak ada pinta soal cinta. Yang ada hanya satu kalimat. Terima kasih, ya Allah, sudah izinkan aku merasa bahagia dengan cara yang sederhana. Ia sujud lama sekali. Angin malam kembali berembus, menyentuh wajahnya lembut. Di luar, bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya redup ke dalam kamarnya. Dan entah kenapa, di sela ketenangan itu, Raffi merasa sesuatu sedang berubah. Seolah semesta sedang menyiapkan sesuatu untuknya. Sesuatu yang datang dari doa di sujud terakhir. Pagi itu, langit di Cibeureum berwarna oranye keemasan. Burung-burung kecil terbang di antara dahan mangga, dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Raffi berjalan menuju pasar dengan langkah santai. Sejak ia menjual motornya, kini ia terbiasa berjalan kaki. Ia tak menyesal sedikit pun. Baginya, membantu Bu Ratna dan Nisa lebih berharga daripada memiliki kendaraan. Namun pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Ia bahkan sempat berhenti di tepi jalan, memandangi langit sambil tersenyum kecil. Entah kenapa, hari ini rasanya seperti ada kabar baik yang mau datang, gumamnya. Setibanya di pasar, suasana lebih ramai dari biasanya. Raffi langsung menuju lapak kue milik Bu Ratna. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat lapak itu kini jauh lebih besar. Ada spanduk baru bertuliskan, "Kue Nisa, manisnya ikhlas, lembutnya doa." Wah, Bu, sekarang udah keren banget nih, seru Raffi sambil tertawa. Bu Ratna tersenyum lebar. Iya, Nak Raffi, ini semua berkat bantuanmu kemarin. Dagangan kami laku keras. Bahkan ada pesanan dari luar kota. Luar kota? Iya, dari Bandung. Katanya mau kerja sama jualan online. Raffi takjub. Ia menatap Nisa yang sedang sibuk membungkus kue di sisi lapak. Wajahnya tampak lebih cerah hari itu, matanya berbinar penuh semangat. Mas Raffi, sapa Nisa sambil tersenyum. Lihat deh, sekarang kita punya meja baru. Bapak tukang kayu di belakang pasar bantuin bikin. Katanya gratis, asal dapat kue bolu tiap minggu. Raffi tertawa. Wah, berarti bukan cuma kue yang manis, orang-orang di sini juga ikut ketularan manisnya. Ucapan itu membuat pipi Nisa sedikit bersemu. Tapi sebelum suasana jadi canggung, Bu Ratna memecah keheningan. Nak Raffi, ibu mau bicara sebentar. Mereka duduk di bangku kecil di belakang lapak. Bu Ratna menatap Raffi dengan ekspresi hangat tapi serius. Nak, ibu ini sudah tua. Nisa anak satu-satunya. Kami pindah ke sini karena ingin mulai hidup baru setelah suaminya sakit-sakitan di Garut. Tapi jujur, sejak kenal kamu, ibu merasa seperti punya anak laki-laki sendiri. Raffi menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Saya juga udah anggap ibu seperti orang tua sendiri. Bu Ratna mengangguk. Tapi ibu juga tahu, pandanganmu ke Nisa bukan cuma sekadar teman, ya? Raffi terkejut. Loh, Bu? Saya enggak. Ibu bukan orang bodoh. Nak, potong Bu Ratna lembut. Tatapanmu nggak bisa bohong. Raffi terdiam. Ia menunduk dalam, lalu menghela napas panjang. Iya, Bu. Saya memang ada perasaan sama Nisa. Tapi saya tahu diri, Bu, saya belum pantas. Saya belum punya apa-apa. Bu Ratna tersenyum. Nak,
Yang pantas itu bukan soal punya apa, tapi soal niat dan tanggung jawab. Tapi sebelum bicara jauh, Ibu mau kamu tahu satu hal. Raffi menatapnya penuh tanya. Ibu dan Nisa mungkin akan pindah ke Bandung sebentar. Ada tawaran kerja sama besar di sana. Mungkin kami tinggal di sana beberapa bulan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Raffi terdiam lama. Pindah ke Bandung. Iya, Nak. Tapi kalau Allah mengizinkan, mungkin jalan kalian akan bertemu lagi. Ibu percaya, takdir nggak pernah salah waktu. Raffi hanya bisa mengangguk pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba tersenyum, tapi matanya sayu. Kalau begitu, saya doakan semoga semua lancar, Bu. Beberapa hari kemudian, Raffi membantu mereka mengepak barang-barang. Suasana pasar terasa berat pagi itu, meski semua orang tersenyum. Saat truk kecil datang untuk mengangkut barang, Nisa menghampiri Raffi dengan wajah sendu. Mas Raffi. Iya, Mbak. Terima kasih untuk semuanya. Kalau nggak ada Mas Raffi, mungkin aku dan Ibu nggak bisa sampai di titik ini. Raffi menggeleng. Jangan bilang begitu. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Kalianlah yang kerja keras. Tapi tetap saja, aku nggak akan lupa kebaikan Mas Raffi. Angin berhembus lembut di antara mereka. Waktu seakan berhenti. Raffi menatap mata Nisa. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Tentang perasaan, tentang doa, tentang harapan. Tapi semua tertahan di bibir. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, Mbak, kalau nanti di Bandung lihat bulan purnama, ingat ya, di sini ada orang yang juga lagi ngelihat bulan yang sama, sambil doain kamu. Nisa menunduk, menahan air mata. Mas juga ya, jangan berhenti berdoa. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu truk mulai berjalan. Raffi berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan sampai truk itu menghilang di tikungan. Setelah itu, ia menatap langit biru yang luas, mencoba menenangkan hatinya yang sepi. Hari-hari berjalan pelan. Hidup Raffi kembali seperti semula. Ia bekerja serabutan, ikut proyek bangunan di kota kecil. Tapi setiap malam, ia masih menyempatkan diri sujud di atas sajadahnya. Doanya kini tak lagi tentang meminta, tapi tentang menerima. Ya Allah, jika Dia bukan untukku, tolong kuatkan aku untuk tetap bersyukur. Tapi kalau Dia memang untukku, jagalah Dia dengan kasih sampai waktu kami tiba. Malam-malam Raffi kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena penantian yang penuh ketenangan. Ia percaya, cinta yang dilandasi doa tak akan hilang sia-sia. 6 bulan berlalu. Suatu pagi, Raffi sedang bekerja di proyek perumahan baru. Peluh menetes di dahinya saat ia mengangkut semen. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Assalamualaikum, ini Mas Raffi? Waalaikumsalam, iya, betul. Ini siapa ya? Ini, Nisa. Raffi langsung berhenti bekerja. Suaranya tercekat. Nisa? Serius ini Nisa? Iya, Mas. Aku sekarang di Bandung. Alhamdulillah, kerja sama kami berhasil. Tapi, aku mau ke kampung lagi minggu depan. Ibu pengin ziarah ke makam bapak di Garut. Sekalian mampir ke sini. Raffi terdiam lama. Dadanya bergetar. Masya Allah, syukur, Mbak. Wah, pasti ibu seneng banget. Kalau gitu nanti mampir juga ke rumah saya ya, Mbak. Ibu pasti pengin ketemu. Nisa tertawa kecil di seberang telepon. Iya, insya Allah. Telepon itu berakhir singkat, tapi cukup untuk membuat semangat Raffi menyala lagi. Hari-hari berikutnya ia bekerja dengan lebih giat, bahkan memperbaiki rumah tuanya sedikit demi sedikit. Ia mengecat dinding, mengganti atap bocor, dan membersihkan taman kecil di depan rumah. Siapa tahu nanti Nisa datang, rumahnya udah kelihatan pantas, katanya sambil tersenyum. Seminggu kemudian,
Hari yang dinanti tiba. Sore itu, angin berembus pelan, dan matahari mulai condong ke barat. Dari jauh, terlihat mobil putih berhenti di depan rumah Raffi. Pintu terbuka, dan Bu Ratna turun lebih dulu. Wajahnya tampak lebih segar. "Nak Raffi," serunya sambil tersenyum. Raffi berlari kecil mendekat dan menyalami tangan Bu Ratna. "Alhamdulillah, Ibu sehat ya? Saya seneng banget bisa ketemu lagi." "Alhamdulillah, sehat." Dan ini, Bu Ratna menoleh ke arah mobil. "Nisa." Nisa turun dari mobil dengan membawa keranjang kue di tangannya. Rambutnya terurai sedikit dari balik kerudung, dan mata coklatnya tetap sama seperti yang dulu, hangat dan teduh. Tapi kali ini, ada cahaya berbeda di wajahnya, seperti seseorang yang telah melewati banyak perjalanan. "Assalamualaikum, Mas Raffi," sapa Nisa lembut. "Waalaikumsalam. Selamat datang kembali," jawab Raffi dengan senyum lebar. Mereka berbincang lama sore itu. Tentang usaha kue yang kini semakin besar, tentang Bandung, dan tentang kehidupan masing-masing. Raffi kagum melihat bagaimana Nisa tumbuh menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Namun di balik semua cerita itu, ada satu hal yang belum terucap, perasaan yang masih tersimpan rapi di hati Raffi. Malam itu, setelah mereka pamit dan kembali ke penginapan, Raffi duduk di serambi rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru turun. Ia menatap langit, lalu tersenyum. "Ya Allah, Engkau memang maha menyimpan kejutan. Aku pikir dia sudah pergi selamanya, tapi Kau bawa lagi ke kehidupanku." Ia menunduk, lalu sujud di atas sajadahnya. Air mata kembali jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. "Kalau memang ini waktunya, ya Rab, jangan biarkan aku sia-siakan kesempatan ini. Tapi kalau belum, ajarkan aku untuk tetap menunggu tanpa mengeluh." Dan di tengah malam yang hening itu, sesuatu di dalam hati Raffi berbisik. Doa yang tulus tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dalam wujud yang lebih indah. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengundang Raffi datang ke rumah kontrakan sementara mereka. Saat tiba di sana, Raffi disambut hangat, tapi ia tak menyangka bahwa sore itu akan jadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Di ruang tamu, Nisa duduk bersama seorang pria berjas rapi. Wajahnya tampan, tampak seperti orang kota. Bu Ratna tersenyum melihat Raffi datang. "Nak Raffi, ini teman bisnis kami dari Bandung, namanya Fadil. Dia banyak bantu urusan usaha kue kami." Raffi menyalami Fadil dengan sopan. Tapi hatinya terasa berat, seolah ada duri kecil yang menusuk di dada. Dalam perbincangan yang hangat itu, Raffi mulai menyadari bahwa Fadil tampak akrab dengan Nisa. Mereka berbicara dengan nada lembut dan saling tersenyum. Malam itu, ketika Raffi pulang, langkahnya terasa berat. Ia menatap langit yang mendung dan berbisik lirih. "Ya Allah, kalau memang bukan aku yang Kau pilih untuknya, tolong jangan jadikan cintaku alasan untuk aku berhenti bersyukur." Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu cerita ini belum selesai. Hujan turun deras malam itu. Di dalam rumah kecilnya, Raffi duduk di dekat jendela, menatap derasnya air yang memantul di tanah. Petir sesekali menyambar jauh di langit, menerangi sawah di belakang rumah dengan cahaya putih menyilaukan. Di atas meja kayu, ada secangkir teh yang sudah mulai dingin, dan di sebelahnya tergeletak sebuah mushaf yang terbuka pada surah Ar-Ra'd ayat 28. "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Raffi membaca ayat itu berulang-ulang, mencoba menenangkan hatinya yang sedang kacau. Sejak pertemuan dengan Fadil beberapa hari lalu, pikirannya terus gelisah. Ia berusaha menepis rasa iri, tapi setiap kali mengingat senyum Nisa pada pria itu, dadanya seperti diremas. "Mungkin memang bukan aku, ya Allah," bisiknya lirih. Namun setiap kali rasa kecewa muncul, wajah ibunya yang dulu sering menasihatinya seolah datang kembali dalam bayangan. "Nak,
Jangan pernah berhenti percaya sama takdir baik. Kadang Allah sembunyikan sesuatu yang indah di balik hal yang kita nggak suka. Raffi menutup mushaf itu dengan perlahan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia berdiri, mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah. Dalam sujudnya malam itu, doanya bukan lagi meminta agar Nisa menjadi miliknya, tapi agar hatinya bisa ikhlas, dan jika memang dia jodohnya, biarlah Allah yang mendekatkan dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, hujan berhenti. Udara terasa segar. Raffi berangkat lebih pagi dari biasanya menuju proyek tempat ia bekerja. Ia ingin mengalihkan pikirannya dengan kesibukan. Namun takdir memang selalu punya cara untuk mempermainkan waktu. Ketika ia tiba di lokasi proyek, teleponnya berdering. Nomor yang muncul adalah milik Bu Ratna. "Assalamualaikum, Nak Raffi." Suara Bu Ratna terdengar panik. "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu?" "Nisa pingsan, Nak. Tadi pagi waktu bantu buat adonan, tiba-tiba jatuh. Sekarang ibu lagi di puskesmas. Tolong, kalau bisa datang, ya." Raffi langsung meletakkan helmnya dan berlari ke arah jalan utama, menumpang ojek ke puskesmas terdekat. Hatinya berdebar keras, seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Sesampainya di sana, ia melihat Bu Ratna duduk di ruang tunggu dengan wajah cemas. Raffi menghampiri. "Gimana keadaannya, Bu?" "Alhamdulillah, sudah siuman," kata dokter. "Nisa kelelahan. Mungkin karena terlalu banyak kerja dan kurang istirahat." Raffi menarik napas lega. Tapi saat ia melihat ke dalam ruangan dan mendapati Nisa terbaring lemah di ranjang, rasa harunya tak bisa dibendung. Ia berdiri di ambang pintu, menatap dari jauh. Wajah Nisa pucat, tapi tetap cantik dengan ketenangan yang khas. Nisa membuka mata pelan dan melihat Raffi berdiri di sana. "Mas Raffi?" Suaranya lirih. "Iya, Mbak. Alhamdulillah kamu udah sadar. Ibu khawatir banget." Nisa tersenyum tipis. "Maaf udah bikin repot." "Enggak, kamu istirahat aja dulu. Jangan mikirin apa-apa," jawab Raffi dengan nada lembut yang menenangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Raffi sering datang ke rumah Bu Ratna untuk membantu mengurus pesanan kue. Nisa diminta dokter untuk banyak istirahat, jadi Raffi mengambil alih beberapa pekerjaan berat. Ia datang pagi, mencuci loyang, mengangkat tepung, bahkan mengantar kue ke pelanggan. Semua dilakukan tanpa pamrih. Fadil kadang juga datang, membawa bahan baku dan membantu memasarkan produk mereka secara online. Sikapnya sopan, ramah, dan terlihat tulus membantu. Tapi setiap kali Fadil datang, Raffi memilih mundur perlahan dan bekerja di bagian belakang rumah. Ia tak ingin menimbulkan kesan salah, apalagi membuat Nisa tak nyaman. Namun suatu sore, ketika Fadil hendak pamit, Raffi memutuskan untuk berbicara dengannya. "Mas Fadil, boleh ngomong sebentar?" "Tentu, Mas Raffi. Ada apa?" "Saya cuma mau bilang terima kasih. Udah banyak bantu ibu dan Nisa. Saya senang lihat usaha mereka maju." Fadil tersenyum. "Sama-sama, Mas. Saya juga senang kenal mereka. Orangnya baik-baik semua." Mereka saling berjabat tangan. Namun di balik genggaman itu, Raffi bisa merasakan sesuatu, keteguhan hati yang berbeda. Entah kenapa, ia yakin pria itu juga menyimpan perasaan pada Nisa. Tapi ia memilih diam. "Kalau memang dia yang terbaik buat Nisa, aku rela," gumamnya dalam hati. Malamnya, Raffi kembali sujud lama. Kali ini ia hanya berkata, "Ya Allah, ajari aku mencintai dengan cara yang kau sukai, bukan dengan cara yang aku mau." Dan seolah semesta mendengar, sejak malam itu sesuatu mulai berubah. Beberapa minggu kemudian, usaha kue Nisa berkembang pesat. Mereka mulai menerima pesanan dari toko-toko besar di Bandung. Fadil membantu dari sisi pemasaran, sementara Nisa fokus pada produksi. Bu Ratna tak berhenti bersyukur. Tapi di tengah keberhasilan itu,
sebuah kabar mengejutkan datang. Suatu pagi, Raffi mendengar suara tangisan dari rumah Bu Ratna. Ia langsung berlari ke sana dan mendapati Nisa sedang menangis di pelukan ibunya. "Nisa, kenapa, Bu?" tanya Raffi panik. Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Fadil, nak, dia ternyata sudah dilamar orang lain di Bandung. Ibu dan Nisa baru tahu dari teman-temannya." Raffi terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, ia sedih melihat Nisa terluka, tapi di sisi lain, hatinya seolah tersentuh sesuatu yang hangat. Mungkin ini jawaban dari langit yang selama ini ia tunggu. Nisa menatap Raffi, matanya sembab. "Mas Raffi, aku bodoh, ya? Selama ini aku kira dia tulus." Raffi mendekat dan menatapnya lembut. "Enggak, Mbak. Kamu cuma manusia. Semua orang pernah salah menaruh harapan." Ia menunduk, menahan emosi. "Tapi percayalah, kadang Allah biarkan kita salah mencintai dulu, supaya nanti kita tahu makna cinta yang sebenarnya." Ucapan itu membuat Nisa menatap Raffi lama. Ada sesuatu di mata mereka berdua, sebuah kesedihan yang perlahan berubah menjadi kelegaan. Sejak kejadian itu, Raffi semakin sering membantu mereka. Nisa mulai bisa tersenyum lagi, meski luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Suatu sore, saat mereka sedang membuat kue bersama, Nisa berkata pelan, "Mas Raffi." "Ya, aku kadang iri sama Mas. Mas kelihatan selalu tenang, seolah nggak pernah takut kehilangan apapun." Raffi tertawa kecil. "Justru aku sering takut, Mbak. Tapi aku percaya, kalau sesuatu memang untuk kita, gak akan pergi. Dan kalau bukan, sekuat apapun kita kejar, tetap akan lepas." Nisa menatapnya lama. "Kamu pernah kehilangan sesuatu yang sangat kamu harapkan?" Raffi menatap oven yang menyala, lalu menjawab pelan, "Iya, tapi ternyata yang aku kira kehilangan, malah jadi cara Allah ngasih aku hal yang lebih berharga." Hening beberapa detik. Hanya suara kipas oven yang terdengar. Nisa tersenyum tipis. "Mas Raffi, makasih. Ya, aku belajar banyak dari Mas." Raffi menunduk. "Aku juga, Mbak. Dari kamu aku belajar bahwa kebaikan perempuan bisa menenangkan hati siapapun yang melihatnya." Keduanya terdiam, malu pada kata-kata sendiri. Tapi di hati mereka masing-masing, sesuatu mulai tumbuh, pelan, tulus, dan sederhana. Hari berganti minggu. Kehidupan mulai kembali normal. Suatu malam, Raffi diajak Bu Ratna dan Nisa makan malam di rumah mereka sebagai tanda terima kasih. Di meja makan sederhana itu, tawa terdengar hangat. Tapi di sela-sela kebahagiaan itu, Bu Ratna tiba-tiba berbicara serius. "Nak Raffi, Ibu tahu kamu anak baik. Kamu udah bantu kami sejak awal tanpa pamrih. Ibu cuma mau nanya satu hal." Raffi menatap Bu Ratna dengan sopan. "Apa itu, Bu?" "Ibu ingin tahu, apakah kamu punya niat untuk melamar Nisa?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening seketika. Nisa menunduk dalam, sementara jantung Raffi berdegup keras. Ia menatap Bu Ratna, lalu Nisa, lalu menunduk. "Bu," katanya lirih, Saya memang mencintai Nisa. Tapi saya belum berani melamar sekarang. Saya masih berusaha memperbaiki diri. Saya ingin datang bukan cuma bawa niat, tapi juga kesiapan." Bu Ratna tersenyum. "Itu jawaban yang paling Ibu hormati, Nak, karena cinta tanpa kesiapan hanya akan menyakiti." Raffi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu, sudah memahami." Nisa masih menunduk, tapi di pipinya mengalir air mata yang tak bisa ia tahan. Ia menatap Raffi dengan mata lembut. "Mas Raffi, aku nggak butuh kesempurnaan. Aku cuma butuh seseorang yang nggak berhenti berjuang." Raffi terdiam. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menembus dadanya. Ia tersenyum, menatap Nisa dengan rasa syukur yang tak terucapkan. "Insya Allah,
Mbak, aku janji, aku nggak akan berhenti berjuang. Malam itu, setelah pulang, Raffi kembali bersujud. Tapi kali ini, air matanya bukan karena sedih atau bingung. Ia menangis karena bahagia. Ya Allah, terima kasih. Engkau tunjukkan padaku makna cinta yang sesungguhnya, yang tak memaksa, tak tergesa, dan selalu bersandar pada MU. Dan di bawah sinar bulan yang temaram, Raffi merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia yakin bahwa cintanya tidak akan salah arah. Malam itu, langit Jakarta tampak gelap tanpa bintang. Dava duduk di depan musala kecil kontrakannya, menatap langit sambil menahan napas panjang. Sudah 3 hari sejak Aisyah berhenti mengabari. Pesan-pesannya dibaca, tapi tak ada balasan. Sebelumnya, mereka hampir setiap malam saling berbagi cerita tentang kerja, keluarga, dan cita-cita. Tapi sejak Aisyah dipanggil pulang ke rumah karena urusan keluarga, semuanya terasa berubah. Ya Allah, apa aku terlalu berharap? Bisik Dava pelan. Ia tahu, cinta yang tumbuh itu bukan sekadar kagum. Ada sesuatu di hati yang berbeda setiap kali mendengar suara Aisyah, sesuatu yang tenang dan hangat, seperti doa yang dijawab dengan cara lembut. Namun kini, ketenangan itu digantikan gelisah. Dava mencoba menenangkan diri dengan wudu dan salat tahajud, berharap ketenangan kembali. Tapi setiap kali ia sujud, bayangan wajah Aisyah selalu hadir, bukan sebagai godaan, tapi sebagai rasa rindu yang ia titipkan dalam doa. Jika dia memang bukan untukku, ajari aku ikhlas, ya Allah, tapi jika dia adalah takdirku, maka kuatkan aku untuk menunggu dengan sabar. Sementara itu, di rumahnya di Depok, Aisyah duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Di depannya, ayahnya, Pak Rahman, berbicara dengan nada tegas namun penuh kasih. Aisyah, kamu tahu kan papa cuma ingin yang terbaik buat kamu. Raka anak rekan papa, dia orangnya sopan, mapan, dan siap nikah. Kamu nggak bisa terus nolak. Aisyah menunduk. Dalam hatinya ada badai yang tak bisa ia ungkapkan. Papa, Aisyah belum siap menikah dengan orang yang nggak Aisyah kenal. Jawabnya pelan. Pak Rahman menghela napas berat. Kamu bukan anak kecil lagi. Papa cuma khawatir kamu terlalu fokus kerja dan lupa masa depan. Aisyah ingin menjelaskan bahwa hatinya sudah tertambat pada seseorang yang sederhana tapi tulus, pada pemuda yang mendoakannya setiap malam tanpa pamrih. Tapi bagaimana mungkin ia berani mengatakan nama itu? Nama Dava, seorang penulis freelance yang masih berjuang membiayai hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi keduanya. Dava tetap menulis artikel dan naskah, meski pikirannya terus melayang pada Aisyah. Setiap azan berkumandang, ia menatap langit dengan doa yang sama. Semoga Allah menjaga Aisyah, dimanapun dia berada. Suatu malam, ponselnya berdering. Nama, Aisyah, muncul di layar. Jantung Dava berdegup kencang. Aisyah, kamu baik-baik aja? Suaranya terdengar terburu. Di ujung sana, Aisyah terisak pelan. Maaf, Dav, aku nggak bisa banyak cerita. Tapi aku harus jujur. Papa maksa aku tunangan sama orang lain. Dava terdiam. Seakan dunia berhenti berputar. Seketika semua usaha, doa, dan harapan yang ia rajut dengan hati ikhlas runtuh seperti daun kering tertiup angin. Tapi dalam keheningan itu, ia menelan kesedihan dengan senyum kecil. Kalau itu jalan terbaik untuk kamu, aku ikhlas, Sa. Doaku tetap sama. Semoga kamu bahagia, walau bukan bersamaku. Suara Aisyah pecah di ujung sana. Dava, jangan bilang gitu. Tugas aku cuma satu. Potong Dava lembut, mendoakan kamu. Setelah panggilan itu berakhir, Dava terjatuh di sajadahnya. Air mata menetes tanpa suara. Ia tak marah, tak menyesal. Hanya rindu dan doa yang ia kirimkan lewat sujud panjang malam itu. Hari berganti minggu. Kabar tentang Aisyah tak lagi datang.
Dava mulai menulis lebih banyak. Ia menerima proyek menulis novel inspiratif untuk penerbit kecil. Entah mengapa, kisah yang ia tulis selalu tentang doa, kehilangan, dan keajaiban cinta. Setiap karakter yang ia ciptakan seperti menggambarkan dirinya sendiri, seseorang yang tetap percaya pada kebaikan, walau hatinya pernah terluka. Namun, keajaiban itu datang dengan cara yang tak disangka. Suatu sore, Dava diminta datang ke acara bedah buku di sebuah universitas swasta. Ia diundang sebagai salah satu narasumber muda yang karyanya mulai dikenal. Dengan kemeja putih sederhana dan wajah lelah, ia naik ke podium, berbicara tentang doa yang mengubah takdir. Kadang doa kita tak dijawab dengan cara yang kita mau, katanya pelan. Tapi kalau kita sabar, Allah menggantinya dengan hal yang lebih kita butuhkan. Di tengah ruangan, seseorang menatapnya dari kejauhan, seorang wanita dengan kerudung abu muda, matanya teduh, dan senyumnya masih sama seperti dulu. Aisyah. Dava sempat ragu itu nyata. Tapi ketika mata mereka bertemu, semua kenangan mengalir seperti sungai yang menemukan muaranya. Usai acara, Aisyah mendekat. Mereka berdiri berhadapan, dalam diam yang penuh makna. Dava. Aisyah. Air mata nyaris jatuh dari mata Aisyah. Aku batal tunangan waktu itu. Papa akhirnya tahu siapa kamu dari buku yang kamu tulis. Dia baca semua isi hatimu di situ. Dava tertegun. Buku itu? Aisyah mengangguk. Papa bilang, kalau doa seindah itu, gak mungkin datang dari hati yang salah. Dava menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa, selain bersyukur dalam hati. Doanya yang dulu terasa tak terkabul, ternyata hanya ditunda. Aisyah melanjutkan dengan senyum kecil. Aku baru sadar, kadang kita cuma perlu bersujud lebih lama, bukan berlari lebih cepat. Malam itu, sebelum tidur, Dava kembali bersujud. Tapi kali ini bukan dalam kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia tak tahu bagaimana kisah ini akan berlanjut, tapi ia yakin, doa tak pernah sia-sia, jika disampaikan dengan tulus. Ya Allah, Engkau tidak pernah menolak doa hamba MU. Hanya menunda, sampai waktunya tepat. Dan di ujung sujudnya, Dava merasa tenang. Bukan karena ia tahu masa depannya, tapi karena ia yakin, cinta yang lahir dari doa tidak akan salah arah. Hujan baru saja reda. Aroma tanah basah memenuhi udara sore itu, menenangkan dan menumbuhkan nostalgia di hati siapapun yang merasakannya. Dava berdiri di depan jendela kamarnya, memandang butir-butir air yang masih menetes di daun pisang di halaman kecil kontrakannya. Sudah hampir setahun berlalu sejak pertemuan tak terduganya dengan Aisyah di acara bedah buku itu. Waktu berjalan pelan tapi penuh makna. Hubungan mereka kembali terjalin, bukan dengan gegap gempita, melainkan dalam keheningan yang matang, lewat doa dan saling mendukung. Aisyah kini bekerja di sebuah lembaga sosial yang fokus membantu anak-anak yatim. Sedangkan Dava, setelah bukunya sukses, mulai diundang ke berbagai kota untuk berbicara tentang doa, ketulusan, dan cinta yang ikhlas. Namun di balik semua pencapaian itu, ia tetap pemuda yang sama, sederhana, lembut, dan selalu memulai hari dengan sujud panjang sebelum fajar. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Aisyah masuk. Dava, bisa temani aku ke panti asuhan besok pagi? Ada acara kecil buat anak-anak. Aku ingin kamu ikut berbagi cerita di sana. Dava tersenyum membaca pesannya. Tentu, sah. Aku datang pagi-pagi. Ia menatap sajadah di sudut kamar. Mungkin ini waktu yang tepat, gumamnya. Sudah lama ia menyimpan niat di hati. Melamar Aisyah dengan cara yang paling sederhana, lewat doa dan restu. Pagi berikutnya, mentari menyapa lembut di langit Depok. Langit biru muda, angin sejuk, dan burung-burung beterbangan di sekitar halaman panti asuhan, rumah cahaya. Aisyah sudah datang lebih dulu, memakai gamis krem dengan kerudung hijau pastel. Cahaya pagi membuat wajahnya terlihat begitu tenang,
seolah tak ada luka yang pernah singgah. Dava datang membawa buku dan beberapa hadiah kecil untuk anak-anak, alat tulis, buku gambar, dan beberapa kue yang ia buat sendiri. Ketika ia melihat Aisyah tengah bercanda dengan anak-anak, hatinya kembali bergetar. Bukan karena kagum pada parasnya, tapi karena keindahan akhlaknya. Aisyah menoleh dan tersenyum. "Kamu datang tepat waktu." Dava membalas senyumnya, sedikit gugup. Iya, takut telat nanti kehilangan berkat. Keduanya tertawa kecil. Suasana mencair, lalu acara dimulai. Dava diminta berbagi kisah motivasi sederhana di depan anak-anak. Ia berdiri, menatap puluhan wajah polos yang penuh harapan itu. "Kalian tahu," katanya lembut, "kadang kita merasa doa kita tidak didengar. Tapi sebenarnya, Allah selalu mendengar. Hanya saja, Dia menunggu waktu yang tepat untuk menjawab." Beberapa anak mengangguk dengan mata berbinar. Di sudut ruangan, Aisyah menatap Dava dengan mata berkaca. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk mereka berdua. Usai acara, mereka duduk di taman kecil panti. Angin sepel-sepel berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan. Dava menatap tanah sejenak, lalu berkata pelan, "Sa, boleh aku bicara jujur?" Aisyah menoleh, tersenyum hangat. "Kamu selalu boleh, Dav." Dava menarik napas panjang. "Selama ini aku belajar bahwa doa itu seperti benih. Kita tanam dengan air mata, tapi tumbuhnya butuh waktu. Aku menunggu lama, bukan karena aku ingin tahu kapan terkabul, tapi karena aku percaya kalau hasilnya pasti indah." Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang mantap. "Dan aku tahu, benih itu tumbuh dalam bentuk dirimu." Aisyah terdiam. Wajahnya memerah, matanya berkaca. "Dava?" Suaranya hampir tak terdengar. Dava meraih sesuatu dari tasnya, sebuah kotak kecil berwarna coklat. Ia buka perlahan. Di dalamnya bukan cincin mahal, tapi sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk sajadah kecil dari kayu jati. "Aku nggak punya banyak harta, Sa," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku punya doa yang nggak pernah putus sejak malam pertama aku mengenalmu lewat sajadahku. Aku ingin kamu tahu, kamu jawaban dari sujud terakhirku waktu itu." Air mata Aisyah menetes tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulut, menahan isak. "Dava, kamu tahu nggak? Waktu itu aku juga berdoa. Aku bilang pada Allah, kalau aku ditakdirkan untuk seseorang, maka pertemukanlah aku dengan dia lewat kebaikan, bukan kebetulan. Dan ternyata, aku bertemu kamu, bukan di tempat mewah, tapi di antara doa dan perjuangan." Dava tersenyum kecil. "Berarti kita saling mendoakan, ya?" Aisyah mengangguk. "Sejak awal." Dava mengambil tangan Aisyah perlahan, penuh hormat, lalu menunduk. "Bolehkah aku datang ke rumahmu sore ini, untuk menemui ayahmu, membawa niat baikku?" Aisyah menatapnya lama, kemudian tersenyum di tengah air mata. "Aku tunggu kamu datang, Dav." Sore itu, Dava datang ke rumah keluarga Rahman dengan kemeja putih dan wajah penuh ketenangan. Ia membawa dua hal, sekotak kurma dan selembar surat niat yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Pak Rahman menyambut dengan ramah tapi masih terlihat tegas. "Dava, saya sudah banyak dengar tentang kamu. Jujur, dulu saya sempat ragu." Dava menunduk sopan. "Saya mengerti, Pak. Saya pun dulu ragu pada diri saya sendiri. Tapi doa Aisyah membuat saya yakin bahwa cinta yang diridhai Allah tak butuh bukti kekayaan, hanya ketulusan." Pak Rahman terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. "Anak muda seperti kamu langka. Nah, kalau kamu siap membimbing Aisyah bukan hanya di dunia, tapi juga ke surga, saya tidak akan menghalangi." Air mata Dava hampir jatuh. Ia mencium tangan Pak Rahman penuh hormat. "Terima kasih, Pak. Insya Allah, saya akan jaga amanah itu." Dari kejauhan,
Aisyah menatap pemandangan itu sambil menutup mulut, menangis bahagia. Doa yang dulu ia bisikkan di sepertiga malam kini terjawab dengan sempurna. Beberapa bulan kemudian, suasana halaman masjid kecil di Depok tampak ramai dan penuh tawa. Dava berdiri di depan penghulu, mengenakan baju koko putih bersih, wajahnya bercahaya. Di hadapannya, Aisyah datang berjalan dengan langkah pelan dan anggun, mengenakan gaun hijab sederhana. Mata mereka saling bertemu, dan di sana ada segalanya. Cinta, kesyukuran, dan keikhlasan yang panjang. Ijab kabul berlangsung hikmat. Saya terima nikahnya Aisyah binti Rahman dengan mas kawin seperangkat alat salat dan selembar sajadah, dibayar tunai. Sah! Suara para saksi menggema. Air mata menetes di pipi keduanya. Aisyah menunduk, sementara Dava tersenyum lembut. Di antara tepukan bahagia tamu undangan, mereka tahu, inilah jawaban paling indah dari doa-doa panjang di malam sepi. Setelah acara usai, mereka berdua duduk berdua di teras masjid, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Aisyah bersandar pelan di bahu suaminya. Dava, katanya lembut, ingat nggak malam itu, saat kamu bilang kalau kamu berdoa di sujud terakhirmu? Dava mengangguk. Iya, aku ingat. Aku baru sadar sekarang, lanjut Aisyah sambil tersenyum, bahwa doa yang disampaikan di sujud terakhir, ternyata bukan akhir dari harapan, tapi awal dari takdir. Dava menatapnya, lalu menatap langit. Benar? Sah. Karena cinta yang lahir dari doa, tidak akan pernah salah alamat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati dan tanah basah. Di langit, cahaya jingga menyinari wajah mereka berdua, seolah menjadi saksi bahwa dari sujud terakhir seorang hamba yang ikhlas, Allah mampu menulis takdir cinta yang sempurna. Dan di bawah cahaya senja itu, dua hati yang dulu hanya bertemu dalam doa, kini bersatu dalam restu. Sesungguhnya di setiap sujud yang tulus, selalu ada takdir indah yang menunggu untuk disingkap. Tamat.